Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Hayya nastaftihud dirasah biqira'atid du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Hayya nabda'ud dirasah al-an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab dasar kelas jamak, yaitu level yang ketiga. Bahasan kita kali ini shorof pertemuan yang kelima. Kita akan membahas tentang isim bersambung dengan dhamir muttasil. Isim bersambung dengan dhamir muttasil. Di pertemuan yang lalu kita sudah mengenal bagaimana cara fiil bersambung dengan dhamir muttasil, ya. Sekarang kita lanjut isim bersambung dengan dhamir muttasil. Ketika dhamir bersambung dengan isim, maka bentuknya akan berubah sebagai berikut, ya. Jadi hampir sama, ya, perubahannya dengan ketika bersambung dengan fiil, ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Namun ada perbedaan sedikit, yaitu ketika isim ini bersambung dengan dhamir ana, ya. Jadi isim ketika bersambung dengan dhamir muttasil perubahannya sama seperti pada fiil, kecuali pada dhamir ana. Jadi kecuali pada dhamir ana ini, ya. Dhamir ana ketika bersambung dengan fiil maka ada tambahan nun wiqayah. Ya, nun wiqayah itu apa? Nun yang terletak di antara fiil dengan ya mutakallim, ya. Jadi nun yang terletak di antara fiil dan ya mutakallim, yaitu berfungsi supaya fiilnya itu tidak berbaris kasroh, ya. Jadi tidak berbaris kasroh. Supaya tidak berharokat kasroh akhir fiilnya itu, maka diberi nun wiqayah. Sedangkan pada isim tidak ada tambahan nun wiqayah, ya. Jadi itu perbedaannya ada di sini, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini perubahannya, ya. Dhoroba bersambung dengan dhamir muttasil ana menjadi dhorobani. Yadribu bersambung dengan dhamir muttasil ana menjadi yadribuni, ya. Kemudian al-baitu bersambung dengan dhamir muttasil ana menjadi baiti, ya. Jadi untuk isim ini tidak ada tambahan nun wiqayah. Sedangkan ketika bersambung dengan fiil maka ada tambahan nun wiqayah, ya. Baik, kita lanjutkan. Dhamir muttasil yang bersambung dengan isim maka menjadi mudhaf ilaih. Jadi posisinya itu sebagai mudhaf ilaih. Al-baitu ana, ya. Bait di sini sebagai mudhaf, kemudian ya-nya, ya mutakallim itu dhamir muttasil fi mahalli jarrin, pada posisi jar sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaih. Jadi bait
ya, ini sebagai mudhaf, kemudian ya-nya, ya mutakallimnya ini sebagai mudhaf ilaih, ya, dhamir muttasil. Ya mutakallim ini kan dhamir muttasil fi mahalli jarrin, pada posisi jar sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaih, ya. Jadi baiti itu mudhaf mudhafun ilaih. Susunannya adalah tarkib idhafi. Baiti, ya, mudhaf mudhafun ilaih. Nah, kita contohkan di dalam sebuah jumlah, ya. Baitu Mahmudin jamilun. Rumah Mahmud itu indah. Ketika Baitu Mahmudin, Mahmudinnya ini diganti menjadi dhamir, maka menjadi seperti ini. Baituhu jamilun. Rumahnya, maksudnya rumahnya Mahmud itu indah, ya. Jadi Baitu Mahmudin, Mahmudinnya ini diganti menjadi dhamir, menjadi Baituhu jamilun. Rumahnya Mahmud itu indah. Ya. Baitu di sini sebagai mubtada, ya, sekaligus sebagai mudhaf. Jadi dia punya dua kedudukan, ya. Baitu mubtada sekaligus sebagai mudhaf. Maka dia di sini tidak ditanwin, ya. Mengapa tidak ditanwin? Karena sebagai mudhaf. Kemudian Mahmudin sebagai mudhafun ilaih, ya. Mudhafun ilai majrurun, ya. Mudhaf ilai itu majrur, wa alamatu jarrihi al kasrah. Tanda jarnya adalah kasrah karena Mahmud ini li'annahu mufradun, karena isim mufrad. Kemudian jamilun ini sebagai khobarnya, ya. Lah, baituhu di sini, baitu ini mubtada sekaligus mudhaf, hunya ini dhamirun muttasilun, dhamir muttasil. Fi mahalli jarrin, ya, pada posisi jar, ya. Sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaih. Jamilun sebagai khabarnya, ya. Jadi perubahannya seperti itu. Baitu Mahmudin jamilun berubah menjadi baituhu jamilun. Nah, isim bersambung dengan dhamir muttasil seperti ini, ya, perubahannya. Al baitu huwa menjadi baituhu, rumah dia laki-laki. Al baitu huma baituhuma, rumah mereka dua laki-laki. Jadi ini perubahannya seperti ini, ya, ketika bersambung. Al baitu hum berubah menjadi baituhum, rumah mereka laki-laki. Al baitu hiya berubah menjadi baituha, rumah dia perempuan. Al baitu huma berubah menjadi baituhuma, rumah mereka dua perempuan. Al baitu hunna berubah menjadi baituhunna, rumah mereka perempuan. Al baitu anta berubah menjadi baituka, rumah kamu laki-laki. Al baitu antuma berubah menjadi baitukuma, rumah kalian dua laki-laki. Al baitu antum berubah menjadi baitukum, ya, rumah kalian laki-laki. Al baitu anti berubah menjadi baituki, rumah kamu perempuan. Al baitu antuma berubah menjadi baitukuma, rumah kalian dua perempuan. Al baitu antunna berubah menjadi baitukunna, rumah kalian perempuan. Al baitu ana berubah menjadi baiti, rumahku, ya. Al baitu ana berubah menjadi baiti. Kemudian al baitu nahnu berubah menjadi baituna, rumah kami. Kita baca sekali lagi, ya. Baituhu baituhuma baituhum, baituha baituhuma baituhunna, baituka baitukuma baitukum, baituki baitukuma baitukunna, baiti baina. Sekali lagi. Baituhu baituhuma baituhum,
baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Catatan ya, ketika isim bersambung dengan dhamir muttasil, maka alif lamnya harus dihilangkan ya. Al baituhu ya, al baituhu salah ya. Yang benar apa? Ketika al baitu itu bersambung dengan dhamir huwa, itu berubah menjadi baituhu. Tidak boleh ada alif lamnya. Alif lamnya harus dihilangkan ya. Nah, jadi al baituhu ini salah, yang benar adalah baituhu ya. Tidak boleh menyusun kalimat atau jumlah dengan mengatakan baitu huwa. Nah, ya, baitu huwa, rumah dia. Nah, salah ya. Yang benar adalah baituhu ya. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Baitu nahnu, ini salah ya. Yang betul adalah baituna ya. Harokat akhir isim ya, ini catatan selanjutnya. Harokat akhir isim berubah sesuai dengan kedudukannya dalam jumlah. Nah, ketika marfu' baituhu, ketika mansub baitahu, dan ketika majrur baitihi. Jadi disesuaikan posisinya nanti ya. Baitnya ini ya, baitnya ini, rumahnya ini posisinya apa? Posisinya marfu, berarti dibaca baituhu. Posisinya mansub berarti dibaca baitahu, dan kalau posisinya majrur maka dia dibaca baitihi ya. Nah, kemudian ketika majrur maka huruf H ya juga ikut majrur, kecuali H dari dhamir hiya. Nah, fi baitihi, fi baitihim, fi baitiha ya. Jadi ketika majrur maka haknya ini berubah, kecuali hak pada dhamir hiya. Ini tetap ya, fi baitiha tetap tidak ikut kasrah ya. Yang lainnya ikut kasrah. Dhamir huwa ya, ketika kemasukan huruf jar depannya menjadi fi baitihi ya. Dhamir hum ya, ketika kemasukan huruf jar ya, fi baitihim. Nah, jadi kecuali dhamir hiya. Kemudian untuk yang ya mutakallim ya, ya mutakallim yaitu dhamir ana, itu ketika marfu, ketika mansub, ketika majrur itu tandanya muqaddarah ya. Misalkan ketika marfu ya baiti, ketika mansub ya baiti, ketika majrur ya sama baiti. Ini kecuali ini ya. Jadi dia harokatnya itu dikira-kirakan ya sebelum ya mutakallim. Jadi harokatnya dikira-kirakan sebelum ya mutakallim. Itu untuk isim yang bersambung dengan ya mutakallim ya. Maka ketika posisi marfu ya dibaca baiti, ketika posisi mansub dibaca baiti, ketika posisi majrur juga terbaca baiti ya. Cuman dalam hal mengi'rabnya maka dikira-kirakan ya. Harokatnya itu dikira-kirakan, harokat akhirnya dikira-kirakan sebelum ya mutakallim. Baik, kita latihan pertemuan yang kelima. Gabungkanlah isim di bawah ini dengan dhamir muttasil sesuai materi ya. Al-kitabu, nanti kita gabungkan ya. Kemudian yang kedua, terjemahkan jumlah di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia. Anta talibun laka mushafun, mushafuka fi haqibatika, wa anta mujtahidun fi tilawatihi wa hifzihi. Baik ya, al-kitabu kita gabung dengan dhamir muttasil ya, seperti ini. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum,
kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna, ya. Seperti itu perubahannya, ya, sama seperti tadi. Kemudian untuk yang terjemahan kita terjemahkan, ya. Anta talibun, kamu laki-laki adalah seorang siswa. Laka mushafun, kamu laki-laki mempunyai mushaf. Mushafuka fi haqibatika, ya, mushafmu ada di dalam tasmu. Wa anta mujtahidun fi tilawatihi wa hifzihi, dan kamu rajin di dalam membacanya dan menghafalnya. Nah, jadi di sini yang merah ini mushafuka, ya, mushaf kamu laki-laki, ya. Fi haqibatika, ya, haqibatika, ya, tasmu, ya, tas kamu laki-laki, ya. Tilawatihi, membacanya, ya, membaca mushaf maksudnya, ya, dan menghafalnya, ya, menghafal mushaf maksudnya, ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.